Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang siswi perempuan yang bernama Dot. Dia merupakan seorang anak yang pendiam dan lebih sering menyendiri. Saat itu terlihat Dot yang sedang duduk sendiri di kantin sekolah. Lalu di sebelah Dot ada seorang siswi yang bernama Nina. Dia merupakan teman masa kecil Dot sekaligus saudara tirinya. Nina yang duduk bersama temannya bernama Michelle. Mereka sedang asik membicarakan seorang siswa laki-laki yang paling populer di sekolah bernama Connor. Kemudian salah satu guru mencoba mendekati Dot untuk menemaninya. Namun Dot sendiri lebih memilih pergi dari tempat itu. Diketahui jika Dot merupakan seorang tunawicara dan juga tunarungu. Kondisi medis yang dialami Dot saat itu disebabkan karena kepergian orang tuanya. Dia pun harus menjadi yatim piatu setelah kedua orang tuanya meninggal. Dan orang tua Nina lah yang sekarang menjadi wali baptis bagi Dot. Setelah jam pelajaran selesai, Dot pulang bersama dengan Nina. Di sebuah apotik, ayah Nina yang bernama Paul sedang membelikan obat untuk istrinya. Dan tak sengaja dia bertemu dengan ibu guru Dot. Ibu guru berkata tentang mengenai Dot yang sering menyendiri. Namun Paul menjelaskan tentang kondisi Dot dan meyakinkan bahwa dia baik-baik saja. Ketika di rumah, Paul melihat istrinya yang bernama Olivia sedang kelelahan karena telah seharian bekerja mendekor ruangan di rumahnya. Dia pun segera membawa istrinya ke kamar dan memberikannya obat. Di saat makan malam, Paul menyarankan semua untuk belajar menggunakan bahasa isyarat agar dapat berkomunikasi dengan Dot. Nina yang terlihat kurang menyukai saran ayahnya memilih untuk pergi ke rumah Michelle. Keesokan harinya saat di laboratorium, Dot satu kelompok dengan Connor. Michelle yang melihatnya pun merasa cemburu dengan Dot. Dia lalu bertanya kepada Nina apakah yang harus dia lakukan agar bisa dekat dengan Connor. Kemudian dengan bercanda, Nina menjawab jika Michelle harus belajar berkuda. Di dalam ruangan kelas yang kosong, Dot memainkan piano dengan sangat indah. Tepat saat itu, tanpa sepengetahuan Dot, rupanya Connor melihat Dot dari balik pintu ruang kelas. Dia terus memperhatikan Dot dan merasa jika dirinya mulai tertarik kepadanya. Di rumah ketika malam hari, secara tidak sengaja, Dot melihat Paul yang sedang bermain kuda bersama dengan Nina. Dot segera pergi dan menuju ke kamarnya, seolah-olah dirinya tidak pernah melihat kejadian itu. Namun meski begitu, Dot masih saja kepikiran dengan apa yang telah dilihatnya. Dia mulai menemukan kejanggalan dalam keluarga Paul, di mana keluarga itu adalah keluarga yang tidak normal. Olivia yang merupakan seorang pecandu, sementara Paul yang memiliki hubungan terlarang dengan anak kandungnya sendiri. Di tengah malam, Dot terbangun dan melihat Paul turun menuju ke kamarnya. Dia pun segera berpura-pura tidur. Di dalam kamar Dot, Paul berbicara seorang diri. Dia mengaku bahwa ada yang aneh dengan dirinya karena telah bermain kuda dengan anak kandungnya. Sementara di sisi lain, Nina menghabiskan waktu di rumah Michelle. Di sini Nina mengungkapkan keinginannya untuk pergi sejauh mungkin dan ingin memulai kehidupan yang baru. Singkat cerita, di keesokan harinya, Connor mengundang Nina dan juga Michelle untuk datang ke rumahnya. Namun Nina tidak tertarik dan mencoba untuk mencari alasan. Lalu ketika Nina pulang ke rumahnya, dia melihat Dot yang sedang bermain piano. Dan tiba-tiba saja senar piano itu putus, yang seketika membuat Dot teriak dengan sangat keras. Ternyata selama ini Dot berpura-pura tidak bisa berbicara dan mendengar. Nina yang diketahui keberadaannya saat itu oleh Dot berpura-pura tidak mengetahui tentang Dot. Di sekolah, seperti biasanya, Dot tidak bisa berbicara dan mendengar. Nina yang duduk di sebelahnya pun berkata kepada Dot bahwa dia ingin menyingkirkan ayahnya. Namun di sini Dot masih dengan kepura-puraannya. Dia sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun kepada Nina. Dia sendiri seolah-olah masih bersikap bahwa dia tidak bisa mendengar. Di ruang kosong, Dot kembali bermain piano. Connor yang melihatnya pun terus memperhatikan Dot. Kemudian dia masuk dan mencoba untuk berbicara dengan Dot. Namun Dot sendiri justru pergi meninggalkannya. Malam harinya Connor mendatangi rumah Dot dan meminta izin kepada Paul dan Olivia untuk mengajak Dot keluar. Di waktu yang sama, Michelle juga datang dan memberi Nina sebuah tas. Dot yang melihatnya pun curiga jika tas itu berisi sesuatu yang digunakan Nina nantinya untuk menyingkirkan Paul. Namun Dot tetap diam dan pergi bersama Connor.
Kemudian Nina dan Michelle pun berbicara di dalam kamar Nina. Saat itu Paul yang sedang ingin berpacu menyuruh Nina untuk mengusir Michelle. Sementara Dot yang sedang bersama Karner tiba-tiba melihat sebuah mobil ambulan lewat. Hal tersebut tentu membuatnya khawatir terjadi sesuatu kepada Paul. Ia pun bergegas pulang ke rumah untuk mengeceknya. Ketika sampai di rumah, Dot melihat tas yang Michelle berikan kepada Nina. Ketika dilihat, rupanya tas itu hanya berisi kaset. Dot kemudian pergi ke kamar Nina. Dari luar kamar, Dot mendengar suara Paul dan Nina yang sedang berpacu. Mengetahui rencana Nina yang akan menyingkirkan Paul, Dot mencoba untuk menggagalkan dengan cara memecahkan patung yang kemudian membuat Nina keluar. Kemudian terlihat Nina yang menangis. Sebenarnya dia merasa lelah dengan perlakuan ayahnya. Kemudian Dot mendatangi Nina dan mencoba untuk menenangkannya. Keesokan paginya, Nina memberitahu Dot bahwa dia akan menyingkirkan Paul saat tengah malam nanti. Mendengar hal itu, Nina mencoba menelpon Departemen Perlindungan Anak, namun dia berubah pikiran dan menutup teleponnya. Setelah pertandingan bola basket selesai, Dot mengajak Karner untuk ke kolam renang. Di tempat itu, Dot merasa nyaman dan tenang. Kemudian Karner banyak bercerita tentang pribadi dirinya yang tanpa dia sadari bahwa Dot sebenarnya dapat mendengar semuanya. Sementara di rumah, Olivia mengajak Paul untuk berkuda. Namun Paul menolaknya karena dia sedang menunggu Nina. Beberapa saat kemudian, Nina pun pulang ke rumah. Paul segera menyambutnya dan memberikan Nina sebuah hadiah berupa tas. Sebelum tidur, Nina berpura-pura menyetrika bajunya terlebih dahulu. Itu merupakan dari strategi Nina untuk menyingkirkan Paul. Paul kemudian masuk dan mengajak Nina untuk bermain kuda. Sebelumnya, Nina meminta Paul untuk menutup kedua matanya terlebih dahulu. Ketika dia akan melakukannya, tiba-tiba Dot pulang ke rumah dan membuat Nina panik. Karena panik, Nina pun berkata kepada Paul bahwa dirinya sedang berbadan dua. Dan dia meminta uang kepada Paul sebesar $1.000 untuk mengeluarkan benih yang sudah tertanam di perutnya. Meski berat, Paul pun mengiyakan permintaan Nina. Keesokan harinya, Connor meminta Dot untuk datang dalam acara pesta dansa yang diadakan di sekolah mereka. Dot menolak ajakan Connor, namun dia tetap memaksa Dot untuk datang bersamanya. Singkat cerita, tibalah malam acara pesta dansa itu. Nina yang sedang merias diri, dia kembali menegaskan kepada Dot bahwa dia akan menyingkirkan Paul dan akan segera mendapatkan uang $1.000. Sebelum berangkat, Paul menemukan obat datang bulan di dalam tas Nina. Yang itu artinya Nina berbohong mengenai dirinya yang berbadan dua. Paul yang merasa dibohongi segera menemui Nina. Sementara Dot yang sedang bermain piano di lantai bawah mendengar keributan antara Nina dengan Paul. Emosi Paul yang sudah memuncak pun memaksa Nina untuk bermain kuda dengannya. Nina pun berusaha menolak ajakan sang ayah dan memintanya untuk menghentikan semua ini. Namun Paul tidak memperdulikannya. Dia terus memaksa untuk melakukan permainan itu. Lalu Dot kemudian berusaha menyelamatkan Nina dengan balutan senar piano di leher Paul hingga mengembuskan nafas terakhirnya. Melihat hal itu, Olivia hanya terdiam. Dia tidak terkejut atas meninggalnya sang suami. Dia justru heran karena Dot dapat mendengar dan berteriak dengan keras. Rupanya selama ini, Olivia mengetahui tentang hubungan Paul dengan Nina. Namun karena dia tak bisa berbuat apapun, akhirnya memilih untuk diam. Beberapa saat kemudian Michelle datang untuk menjemput Nina dan Dot. Mereka pun segera berganti pakaian dan menuju ke acara pesta dansa. Sesampainya di sana, Connor pun langsung mengajak Dot untuk berdansa. Lalu secara tiba-tiba Dot menghentikan dansa itu dan pergi menemui Nina. Kemudian Connor berkata, "Jangan tinggalkan aku sayang." Seketika hal itu membuat Dot menghentikan langkahnya, seolah-olah dia dapat mendengar dengan baik. Connor yang menyadari akan hal itu pun merasa jika selama ini dirinya telah dibohongi. Connor yang kecewa kepada Dot memilih untuk pergi meninggalkannya. Setelah pulang dari acara pesta, Dot dan Nina pergi ke sebuah sungai. Di sini Nina bertanya kepada Dot kenapa dirinya berpura-pura tidak bisa mendengar dan berbicara. Dot pun menjelaskan itu semua dia lakukan agar dirinya lebih dekat dengan ayahnya yang seorang tunarungu. Lalu Nina meminta Dot untuk tidak lagi melakukan hal itu karena dirinya akan merasa kesepian.
Ketika pulang ke rumah, mereka dikejutkan dengan banyaknya mobil polisi di depan rumah, dan mereka melihat ibunya menyerahkan diri kepada polisi karena kasus pembunuhan yang sebenarnya bukan karenanya. Ibunya meminta Nina dan Dot untuk menjaga diri mereka baik-baik. Di akhir film terlihat Nina dan Dot yang bermain piano bersama, dan sekarang mereka bisa hidup tenang karena Paul sudah tidak ada dalam kehidupan mereka lagi. Lalu film pun selesai. Ada saat di mana sangat memalukan menjadi bagian dari ras manusia. Satu-satunya hal yang lebih buruk daripada dibicarakan adalah tidak dibicarakan sama sekali. Ketika dia bisa membunuh atau menyembuhkan, semuanya tergantung pada apa yang kamu lakukan dengannya. Pentingnya menghadapi dan mengungkapkan rahasia yang tersembunyi, karena rahasia yang terlalu lama disimpan dapat menyebabkan kerusakan dan konflik dalam sebuah keluarga. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.